Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendriana dari kelas Manajemen 19A1 Sumber Daya Manusia dengan NIM 111111262 Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester 6 dengan mata kuliah Budaya Organisasi dan dosen pengampunya Ibu Dr. Fitri Rezeki. Langsung saja ke pembahasannya. Ruang lingkup budaya organisasi PT Garuda Indonesia. Profil perusahaan PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah penerbangan nasional Indonesia. Maskapai ini telah menerima sertifikasi IATA Operational Safety Audit atau IOSA dari IATA, yang berarti bahwa Garuda ini telah seluruhnya memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Garuda masuk dalam daftar maskapai bintang 4 dari Skytrax, yang berarti memiliki kinerja dan pelayanan yang bagus. Pada 2009, Garuda mulai berusaha mensejajarkan diri dengan maskapai-maskapai internasional kelas dunia seperti KLM, Air France, dan Singapore Airlines. Garuda memberikan dua jenis pelayanan, yaitu yang pertama kelas eksekutif dan yang kedua kelas ekonomi. Lalu selanjutnya ada visi dan misi. Visinya menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Lalu misinya sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa atau flag carrier Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Macam-macam budaya organisasi perusahaan. Budaya perusahaan pada Garuda Indonesia disebut juga dengan fly high, yang berarti efficient and effective, loyalty, customer centricity, honesty, and integrity. Efisien and efektif yang di sini maksudnya insan Garuda diharapkan melakukan tugas yang diembannya secara teliti, tepat, dan akurat dalam waktu singkat, memanfaatkan tenaga dan biaya seefisien mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Lalu ada loyalty. Insan Garuda diharapkan dapat melaksanakan setiap tugas yang didelegasikan kepadanya dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan disiplin. Yang ketiga ada customer centricity. Insan Garuda diharapkan senantiasa penuh perhatian, siap membantu dan melayani. Lalu yang keempat ada honesty. Insan Garuda harus selalu jujur, tulus, dan ikhlas dalam menjalankan seluruh aktivitas dan komunikasinya. Lalu yang terakhir ada integrity. Insan Garuda harus menjaga harkat dan martabat, menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang merusak citra profesi dan perusahaan. Selanjutnya ada tata cara berkomunikasi. Nah, bagaimana sih cara berkomunikasi di PT Garuda Indonesia? Berlaku jujur, berbicara dengan bahasa yang baik, sopan, dan tidak dengan suara keras. Dus, atau yang biasa disebut boleh dilakukan, berbicara seperlunya ketika sedang bekerja, berbicara dengan sopan dan hormat. Lalu ada don'ts, yang tidak boleh dilakukan, bercanda mengenai kepercayaan, suku, rahasia perusahaan, gosip teman sekantor, dan yang lainnya yang tidak perlu. Lalu ada berbicara dengan suara atau intonasi keras di lingkungan kerja karena bisa mengganggu pegawai lainnya yang sedang bekerja. Slide selanjutnya ada konflik kepentingan yang boleh dilakukan atau do's. Yang pertama itu menjaga reputasi dengan menghindari konflik kepentingan atau bahkan situasi yang terkesan menimbulkan konflik kepentingan. Yang kedua, saling menghormati budaya masing-masing. Lalu ada menyatukan perbedaan untuk mencapai hasil yang terbaik, memelihara sikap profesional sesuai dengan kultur tempat bekerja. Dan ada juga yang jangan dilakukan atau don'ts. Jangan sekali-sekali memberi atau menerima uang atau semacamnya sehubungan dengan transaksi bisnis perusahaan. Slide selanjutnya ada kepemimpinan. CEO PT Garuda Indonesia menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dengan mengajak seluruh karyawannya untuk berpikir inovatif dengan cara memproyeksikan visi yang ideal dan mengomunikasikan visi tersebut dengan cara-cara yang mudah dipengerti oleh para karyawan.
Gaya kepemimpinan ini merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang mulai diperhitungkan kegunaannya dalam menghadapi perubahan suatu organisasi. Karena gaya kepemimpinan transformasional menyangkut bagaimana mendorong orang lain untuk berkembang dan menghasilkan performa melebihi standar yang diharapkan. Motivasi kerja. Ada dua motivasi yang digunakan oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu motivasi langsung, motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. Ada motivasi tidak langsung atau yang biasa disebut indirect motivation, yang artinya itu motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya, kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik, ruangan kerja yang terang dan nyaman, suasana pekerjaan yang serasi, serta penempatan yang tepat. Motivasi tidak langsung besar pengaruhnya untuk merangsang semangat bekerja karyawan sehingga produktif. Sekian pembahasan tentang ruang lingkup budaya organisasi PT Garuda Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembahasan ruang lingkup budaya organisasi PT Garuda Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.